Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Terlebih dahulu. Iya, halo. Namaku Mahen. Tadi bisa dipanggil siapa ya? Rahayu. Oke, salam kenal ya Rahayu ya. Oke. Kak, boleh nggak nanya? Awal mula Ruang Guru itu bagaimana sampai bisa seperti sekarang, Kak? Oke, waduh pertanyaannya sulit ya Kak Suri ya. Ya jadi Ruang Guru itu kalau nggak salah berdirinya dari tahun 2014. Ya kalau kakak nggak salah ya. Kalau salah sorry. Ya jadi berdirinya 2014, itu pendirinya Kak Belva dan Kak Iman Usman. Tahu kan ya? Kak Belva Devara. Ya jadi mereka berdua adalah pendiri dari Ruang Guru di tahun 2014, yang awalnya memang kita cuma platform online aja, platform belajar online yang semakin kesini makin berkembang sampai bisa buat salah satu program belajar baru juga, yaitu English Academy dari tahun lalu. Iya, jadi anak bungsunya itu English Academy gitu. Metode apa yang diberikan oleh Ruang Guru untuk penggunanya dan apa yang membedakan dengan metode platform pembelajaran daring lainnya, Kak, dari Ruang Guru sendiri? Oke, pertanyaannya menarik banget ya. Oke, jadi secara keseluruhan Ruang Guru ini sebenarnya sangat memperhatikan kalau siswa itu punya cara belajarnya masing-masing. Bener ya? Misalnya Rahayu cara belajarnya itu lebih suka sama mentor. Kita ada. Terus ada juga siswa yang belajarnya itu memang harus mandiri. Mungkin dia introvert atau memang lebih fokus belajar sendiri, kita juga sediain. Jadi kita benar-benar menyediakan sesuatu yang memang dibutuhkan gitu. Dibutuhkan oleh siswa supaya lebih efektif nanti nih Rahayu untuk hasil belajarnya gitu. Itu sih yang membedakan. Jadi kita tuh bisa milih metode pembelajarannya gitu. Bisa banget. Bisa milih mandiri atau sama tutor, bisa milih metode daring, bisa milih metode offline juga. Jadi benar-benar lengkap lah. Ada metode offline-nya ya, Kak ya? Ada. Terus mengapa harus memilih Ruang Guru, Kak? Apa kelebihan dan keunggulan Ruang Guru yang ditawarkan untuk pengguna-penggunanya? Oke. Kakak takut bias, tapi sebenarnya kan kita tahu bersama ya kalau Ruang Guru ini salah satu platform pendidikan yang cukup besar gitu ya, bahkan se-Asia Tenggara sebenarnya. Dan sampai sekarang masih berkembang juga gitu. Kenapa memilih? Sebenarnya balik lagi sih ke teman-teman, karena kan semua siswa punya hak untuk memilih yang terbaik buat teman-teman gitu ya. Tapi sejauh ini yang bisa kakak sampaikan, Ruang Guru itu intinya berusaha untuk memberikan fasilitas terbaik dengan teman-teman semua kepada teman-teman, tapi tetap terjangkau gitu. Itu sih yang mungkin yang menjadi headline dari Ruang Guru juga. Seberapa efektif metode yang digunakan oleh Ruang Guru, terutama dalam cara mengajarnya, Kak? Gimana? Kalau Ruang Guru secara umum, jujur kakak nggak terlalu tahu secara objektif ya. Tapi kalau dari English Academy sendiri, cukup efektif. Ini dilihat dari rating gurunya. Jadi siswa di English Academy itu ngasih rating berapa ya? 4,9/5. Jadi almost perfect gitu. Kalau misalnya kita ngomongin Ruang Guru secara umum gitu, sebenarnya juga rating yang dikasih oleh siswa juga lumayan bagus sih gitu. Jadi memang sebisa mungkin kita selalu memastikan gitu bahwa semua siswa itu bisa mendapatkan prosesnya masing-masing dengan baik gitu. Karena kan itu random ya, satu kelas gitu. Misalnya program belajar itu sama tutor, kan itu satu kelas random. Nah caranya kita memastikan metodenya itu benar-benar berjalan dengan baik ya, kita secara personal nanti pendekatannya personal. Jadi ada teaching assistant, kemudian ada quiz personal juga. Itu sih yang untuk mengukur tingkat perkembangan siswa gitu. Kalau quiz personalnya itu tuh setiap kali pertemuan, Kak? Iya, setiap kali, setiap materi sih biasanya. Habis materi itu, habis itu quiz gitu, Kak? Betul. Terus guru-guru dari English Academy itu dari mana aja, Kak? Kalau dari English Academy itu kita karena Cambridge, ini English Academy kan ya? Oke, karena kami Cambridge, jadi kurikulumnya juga internasional.
Jadi karena kurikulum tersebut pengajar kami juga dari internasional. Ada yang dari luar gitu ya Kak? Iya, ada yang dari Amerika gitu. Tapi memang sudah punya sertifikasi mengajar sih, bukan sekadar bule gitu yang bisa ngomong bahasa Inggris, tapi memang native yang sudah punya sertifikasi pengajar. Keren banget. Cara unik apa sih yang Ruang Guru gunakan untuk mengajak pengguna baru bergabung menggunakan platform Ruang Guru Kak? Gimana caranya kita mengajak anak-anak untuk ikut Ruang Guru gitu? Oke. Ruang Guru ini selalu menyediakan kelas uji coba sih. Gitu. Jadi seperti yang Kak bilang di awal, Ruang Guru itu nggak cuma sekadar jualan ya, tanda kutip. Ya karena kita kan menyediakan jasa ya, barang. Tapi kita memastikan bahwa keberadaan kami itu benar-benar berdampak, punya impactnya ke pendidikan di Indonesia. Karena itu salah satu latar belakang didirikannya Ruang Guru juga. Jadi untuk memastikan itu, dari Ruang Guru pastinya memberikan dulu kelas uji coba yang secara realnya benar-benar kita kemas gimana sih bentukan nyatanya nanti ketika siswa itu belajar gitu. Jadi nanti siswa tahu cocok atau enggaknya di awal, enggaknya soleh nanti. Oh ternyata nggak cocok ya di pertengahan gitu. Kalau misalkan nggak cocok di pertengahan gitu gimana Kak? Dicarikan metode lain? Kalau itu sih kayaknya case-nya nggak pernah ada ya, agak sombong nih. Tapi case itu sebenarnya nggak pernah ada. Kenapa? Karena memang semua siswa dari Ruang Guru itu ketika sudah memilih lewat apapun kampanyenya ya, entah itu kelas uji coba atau memang tidak ikut, itu pasti enjoy sih mengikuti pembelajaran. Karena teachernya itu juga diobservasi, dikasih training rutin gitu. Jadi benar-benar diperhatiin banget. Apa yang diharapkan untuk generasi muda dalam pembelajaran di sekolah dari kakak sendiri? Oke, mungkin setiap siswa itu menurut kakak punya tujuannya masing-masing, punya tugasnya masing-masing. Misalnya nih kayak teman-teman di SMK, di SMA TI Bali Global nih, kan SMK ya, yang mana diharapkan nanti bisa jadi praktisi ketika lulus. Mungkin nggak akan terlalu dituntut untuk bisa secara teori ya, nggak perlu dituntut harus jago IPA lah, harus hafal semua teori IPS, sejarah gitu, mungkin nggak terlalu. Tapi bagaimana teman-teman bisa menjadi tenaga praktisi nanti ketika lulus, makanya dikasih kejuruan kan ya, diberikannya keahlian gitu. Mungkin kalau kita berkaca dari teman-teman, yang perlu teman-teman lakuin itu bagaimana kalian meningkatin soft skill-nya sekarang gitu. Skill di jurusan masing-masing. Iya, jurusan masing-masing, terus juga skill tambahan kayak mungkin public speakingnya, skill bahasa asingnya kayak bahasa Inggris, itu kan juga menambah value. Benar-benar diperlukan ya Iya, di masa sekarang ya, apalagi public speaking sama bahasa Inggris itu. Itu sih. Pesan untuk generasi muda yang masih menempuh dunia pendidikan saat ini itu apa Kak? Untuk generasi muda yang masih menempuh pendidikan saat ini. Iya, kakak dulu pernah di posisi kalian deh. Kakak tahu nggak setiap hari sekolah itu menyenangkan untuk beberapa siswa gitu. Ada kalanya kita tidak bahagia ke sekolah gitu. Karena ulangan tidak ada gitu ya. Iya, ulangan matematika dapat nggak sih di sini? Oh ya, biasanya matematika tuh kan ditakutin banget ya. Mungkin pesan dari kakak intinya itulah prosesnya gitu. Baik ataupun buruk hari-hari kalian, itu adalah proses yang memang harus ada gitu. Itu memang proses yang harus kalian lakuin, dan nggak semua hal itu memang positif buat kita. Kadang hal yang kurang menyenangkan pun sebenarnya dampaknya bisa baik suatu hari nanti. Misalnya kita nggak suka nih ada ulangan matematika, kenapa sih aku harus belajar matematika gitu? Apa sih dampaknya, kegunaannya apa sih gitu? Ya karena kita nggak langsung dapetin itu di saat itu juga. Kita nggak bisa dapetin benefit secara instan. Jadi prosesnya panjang banget. Jadi pesan dari kakak intinya tetap semangat aja sih ya, meskipun banyak banget pastinya positif negatif yang teman-teman temui di sekolah, terutama karena masih pelajar. Dijalanin aja, terus ingat kembangin diri aja sih gitu, kembangin minat bakat teman-teman, apapun itu ya, baik akademik maupun non akademik, karena itulah nanti yang bakalan ngebentuk kalian jadi karakter yang lebih baik gitu, biar nggak terjerumus ke hal-hal negatif. Ya, biar nggak terjerumus ke hal-hal negatif zaman sekarang ya Kak ya. Iya.
sahabat Globality, itulah tadi pembicaraan saya dengan Kak Mahen. Semoga informasi yang diberikan oleh Kak Mahen ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share video-video SMKTI Bali Global Badung ini ke seluruh penjuru dunia. Dadah. Dadah dulu Kak Mahen. Thank you Rahayu dan teman-teman semua. Terima kasih. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.